Sudah kedengaran suaranya? Sudah ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita akan lanjut nih sesi 2 kita. Nah, ini adalah pola kelajuan. Pola kelajuan ini ya untuk FR kedinasan maupun CPNS yang terbaru. Kebanyakan yang ditanya itu nggak mesti di ujung, bisa aja di bagian tengah atau bagian kanan sedikit gitu ya, teman-teman ya. Nah, eh, soal HOTS untuk soal figural itu rata-rata soal yang sangat banyak polanya dalam satu gambar. Rata-rata 3 ke atas ya. Kalau kali ini kita lihat polanya ini bisa jadi karena gambarnya ada 5 bisa jadi sampai 5 gambar gitu ya. Nah, jadi apa solusinya? Solusinya adalah fokus ke satu-satu saja. Nah, dulu ya. Jadi fokus kepada satu-satu gambar. Hmm. Oke, lanjut. Misal nih, kamu lihat melihat gambar yang nih, gambar kotak gitu ya. Lihat kotak aja dulu. Jadi itulah kenapa kaum kaum cowok tuh lebih mudah gambar figural karena memang kemampuan cowok tuh bisa mengkotak-kotakkan pikiran gitu ya. Kalau kaum hawa atau cewek biasanya kan hal kecil pun terpikir gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh, kalau cowok tuh jemur sepatu di atas loteng ya, dia pergi seharian tiba-tiba pulang, tadi ada hujan dia heran, loh kok basah gitu ya. Tapi kalau cewek begitu lagi kuliah atau lagi kerja, hujan turun ada jemur sepatu di loteng, langsung teringat gitu. Ada sepatu di rumah. Itulah perbedaan. Nah, kali ini untuk gejala figural kita gunakan cara berpikirnya cowok, yang dimana bisa fokus ke satu-satu gitu. Ya ada kelebihan kekurangan juga ya masing-masing ya. Lihat nih, di bagian sini kotaknya ya, pertama tuh di bagian atas kiri teman-teman. Tiba-tiba dia berpindah nih ke bagian bawah. Belum nih ya. Lalu gambar ke satu, kedua ya. Ketiga balik lagi berarti perubahannya cuman silang aja ya apa ini ya, cuman diagonal ya, atas bawah atas. Maka selanjutnya tuh kotaknya udah pasti di sini. Nah, kotaknya ya teman-teman ya, kotaknya di sini. Maka udah pasti nih yang pasti salah yang mana C, bukan kotak, berarti C tereliminasi ya, berarti C gagal. Lalu kita lihat lagi pola yang lain, pola yang mana yang mau kita lihat? Oh, pola pola ini boleh ya. Kalau udah kita hapus ya biar nggak terganggu. Kita hapus. Mana nih hapusnya nih? Kita hapus pola sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat pola yang gambar belah ketupat. Nah, polanya beda. Jadi polanya bergeser gambarnya tuh ya. Nah, sekarang di sini. Lalu bergeser di sini. Gesernya tuh kayaknya tuh kalau ini persegi 4, gesernya di sini, di sini, di sini. Maka selanjutnya ya di sini ya teman-teman ya. Nah, maka selanjutnya itu seharusnya gambar eh, apa nih belah ketupat tadi itu di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini. Maka yang bukan belah ketupat di situ nih kosong. Berarti ini salah. Oke ya, berarti udah B dan C udah salah. Sekarang kita lanjut lagi ke pola yang lain. Hapus dulu biar ya, biar fokus ke polanya. Nah, polanya pastinya kita akan lihat gambar A, D, dan E mana yang pasti beda gitu. Oh nih, dari gambar nih dari lingkaran. Kita bisa fokus dari warnanya dulu. Ini warna hitam. Di sini warnanya berubah jadi putih. Di sini kita fokus warna dulu, jangan fokus pada posisinya, hitam. Maka selanjutnya kalau ada lingkaran pasti dia akan berwarna putih karena ini selanjutnya hitam. Maka yang bukan putih salah, berarti salah nih karena hitam. Salah ya. Maka jawabannya tinggal A dan D. Oke, antara A dan D apa yang beda Kak Mulia di segitiga?
Oke, segitiga siku-siku ya. Kita hapus dulu biar bisa fokus satu-satu. Ya. Nah, kita udah eliminasi tuh, jadi aman. Mana segitiga? Oh, di sini Kak Mulia. Segitiganya bergeser di sini. Selanjutnya di sini. Maka udah pasti segitiganya di sini. Tapi di gambar A, segitiganya malah di sini. Maka gambar A bukan pilihanku. Jadi apa pilihannya? Ya D. Kak, tapi di D itu nggak ada segitiga. Ada, tapi dia ketimpa. Nah, itulah dia sengaja si pembuat soal gitu dia ya. Nah, ini dia segitiganya sebenarnya. Tapi karena gambar kotak itu lebih besar ketutup gitu ya. Oke, benar ya. Rata-rata jawab D. Ada pertanyaan untuk soal ini? Soal untuk ke halaman 13. Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut lagi. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini apakah sudah? Ini kayaknya sudah ya. Ini aja lah. Sama nih ya. Biar nggak beda sedikit. Oke, coba halaman 15. Silakan dicoba dulu. Jadi kita bahas ya. Nah, kalau kita lihat gambar, karena ini ada tanda sama dengan, sudah dipastikan ini soal analogi gambar. Nah, analogi gambar ya adalah kita cari perubahan di gambar satu dan dua, perubahan tadi kita gunakan untuk ketiga dan keempat ya. Nah, kamunya biasanya paling suka tuh tentang warna dulu ya. Tapi kalau gambar kali ini kamu lihat perhatikan lebih ke posisi ya. Jadi analogi itu lebih kuatnya di posisi. Contoh nih, kamu pengen yang paling mudah dulu ya. Gambar yang di bagian kanan. Gambar kanan tadi penuh, tiba-tiba berkurang menjadi sepertiganya. Berarti gambar ini penuh, maka udah pasti putihnya sepertiga. Maka yang penuh salah. Ini setengah ya. Nah, berarti antara kalau nggak A, D, dan E. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar nih. Lihat nih, fokusnya pada posisi. Posisi pertama berwarna hitam. Posisinya tuh di atas, kiri atas. Tiba-tiba warna hitam tadi turun. Perubahannya tuh turun. Ya. Jadi warna hitamnya turun ke bawah. Gitu. Oke. Dah, turun. Maka kita lihat lagi, ini warna putih. Berarti putihnya turun ke bawah. Nah, maka yang bukan putih, ini hitam salah gitu. Ya. Maka tinggal dua. Pola yang kedua nih. Teman-teman boleh juga ya. Tadi Kak gambar yang misalnya
pengen ini hitam jadi putih. Berarti ini putih jadi hitam boleh. Nah, jadi gambarnya adalah yang atasnya hitam. Jawaban yang D. Benar ya? Ini cuma tiga pola. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan nanti langsung aja ya. Nah, oke. Ini ada gambar-gambar bentuk hewan nih. Silahkan dicoba dulu. Oke, teman-teman rata-rata menjawab D ya. Oke, yuk kita bahas. Nah, lagi-lagi teman-teman jangan terpengaruh di emosi ya, bukan di emosi marah mukul orang ya, teman-teman ya, tapi di apa ya namanya? eh, Memaknai gambar figural. Kalau kita memaknai gambar figural, ada sebagian kayak gini, teman-teman. Ini jerapah, pertama ada lehernya, Kak, di gambar satu. Tiba-tiba di gambar dua, Kak, lehernya hilang, ini putus ya. Maka dia akan memilih ikan yang lehernya putus. Gitu ya. Atau kalau enggak B, E. Nah, berarti cara agak keliru gitu atau bahasa lainnya salah gitu ya. Jadi ingat ya, fokusnya itu figural itu maknanya abstrak ya, kecuali gambar bangun datar, bangun ruang. Itu memang kita harus maknain itu dia bangun itu gitu. Jadi karena abstrak, kita fokusnya kepada apa? Kepada posisi. Jadi posisinya ini bukan di lehernya, melainkan gambar pada bagian atas kanan atau pada bagian kanan gitu ya boleh. Pada bagian kanannya tuh terjadi perubahan. Yang pertama flip ya. Jadi yang tadi gambarnya ke kanan berubah ke kiri. Berarti ikan ini tadinya ke kanan, maka dia ke kiri. Apa bedanya matanya? Tadi matanya di kanan, sekarang berarti matanya di kiri gitu. Maka yang matanya di kanan salah. Ini salah nih di kanan. Ini di kanan salah gitu ya. Oke gitu. Lalu jerapah nih tadi kan ya tetap tegak berdirinya. Ikan ini kan ke bawah ya tetap ke bawah. Maka B dan A salah. Ya langsung dapat jawabannya apa? D. Yang terpotong juga bagian atas ya. Nah, benar ya jawabannya D. Jadi hati-hati. Oke? Oke. Nah, nggak mirip-mirip, cuman perbedaan matanya saja ya. Oke, lanjut. Ini tadi udah polanya. Ini udah belum? Ini pasti teman-teman bisa. Coba tes lah dulu ya.
Oke, rata-rata menjawab ada yang E, ada yang E banyak, banyak ya. Mari kita bahas. Oke, sedikit nih clue-nya mengingat sedikit ya untuk clue yang itu bangun datar teman-teman ya maka rata-rata si panitia tuh ngasih clue-nya kalau nggak di bagian sisi itu terletak di bagian sudut-sudutnya gitu ya. Nah, apakah polanya Kak ini segi empat, ini segi empat, ini segi empat, tapi Kak A itu segitiga sendiri. Nah, itu benar polanya, tapi bukankah C juga ini segi lima sendiri? Maka pola itu terbantahkan. Jadi kita lihat di pola yang lain. Apa pola yang lain? Itu kita bisa lihat dari nih, rumput entah air nih. Rata-rata dia menempel pada bagian, iya, bisa kita bilang fokusnya tengah-tengahnya tuh pada bagian sisi, bagian sisi ya, rata-rata tengahnya. Tapi ini bagian sudut. Nah, Kak, jawabannya yang A, gitu ya. Kalau dari jumlah, enggak, ini segitiga tiga, ini segi empat empat, ini segi lima lima, ini segi empat empat lagi, ini segi empat empat juga, dua di sini dua di sini gitu ya. Jadi ternyata jawabannya itu terletak airnya itu di tengah-tengahnya tuh fokusnya letakkan di bagian sudutnya gitu. Atau boleh juga yang lain mengenai dua sudut. Nah, ini juga boleh dua sudut. Tapi di A airnya hanya mengenakan satu sudut, boleh. Tuh. Ya, oke, lanjut. Biar banyak yang kita bahas. Nah, sekarang coba soal halaman 19. Oke, rata-rata sudah benar ya. Jawabannya yang B. Oke, seperti tadi ini juga sama. Ini juga clue-nya bangun datar dan menjawab pola beda. Di mana segitiganya menempel tepat pada satu sisinya. Satu bagian sisi, satu bagian sisi ya. Tapi B satu sisi ditempeli oleh dua buah segitiga. Maka jawabannya yang B. Oke, aman. Ini pola rotasi. Nah, oke, kita mau coba pola 9 gambar dulu nih yang mudah. 9 gambar keluar untuk FR tahun lalu itu di akhir-akhir ya. 9 gambar ini sebenarnya tergolong kayak kelajuan gambar. Hanya saja polanya persegi. Jadi ada pola ke bawah, ada pola ke kanan. Nah, silakan teman-teman jawab dulu.
Oke, sepertinya mudah ya. Kita bisa lihat dari bentuk lengkung badannya. Ini melengkung ke bawah. Ya, ini lurus. Ini melengkung ke atas. Yang kedua juga sama ya, lurus melengkung ke atas, melengkung ke bawah. Artinya dalam satu baris itu harus ada melengkung ke atas, melengkung ke bawah, dan lurus gitu. Maka yang nggak lurus buang. Lalu jumlah kakinya. Nah, 2, 3, 4, 4, 2, 3. Maka 3, di sini 4, yang nggak ada tinggal berkaki 2. Jadi jawabannya B. Betul ya? Nah, kayaknya pola 9 gambar tuh lebih mudah ya teman-temannya daripada pola deret. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama nih 9 gambar. Macam gambar virus ya. Virus-virus cinta. Oke, rata-rata menjawab D ya. Mari kita coba. Kita bisa fokus pada bagian kepalanya. Kalau ini virus ya. Ini bagian kepalanya segitiga. Ini persegi. Ini lingkaran. Ini persegi, lingkaran, segitiga. Berarti ada 3 ya. Lingkaran segitiga berarti yang belum persegi. Gambar persegi itu kalau enggak A itu D. Nah, kita bisa fokus ke bagian tangan boleh, bagian kaki boleh. Lurus, bentuk tangan 2 ke atas, tangan 2 ke bawah. Lurus, 2 ke atas, 2 ke bawah. Maka 2 ke atas, lurus yang belum 2 ke bawah. Ah, oke. Ternyata baru pola itu aja kita udah dapet ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang D. Kalau pakai kakinya boleh juga gitu ya. Nah, yang mana terserah. Yang penting hasilnya benar. Oke. Nah, ini pola lain lagi nih. Tapi tahun lalu nih nggak keluar. Tahun sebelumnya lagi keluar. Ya, untuk wawasan boleh lah kita coba ya. Cuman 2 soal. Silakan dicoba dulu. Ya, mari kita bahas. Nah, ini nama soalnya ini dulu pernah keluar di CPNS Kemenak ya, di dosen. Oke, jadi CPNS sama kedinasan tuh panitianya sama ya. Jadi teman-teman boleh pelajari dua-duanya ya. Nah, nama soal ini disebut dengan konstruksi gambar. Soal di mana eh, konsepnya adalah misalnya nih ya, kamu lihat tuh ada gambar persegi. Lalu kamu lihat mau tebas ini atau mau potong. Nah, bedanya potongannya tuh lurus gitu ya. Misalnya kamu lihat potong satu, lalu kamu lihat mau tarik kayak gini. Dua, lalu kamu lihat mau buat kayak gini. Tiga. Apa yang terjadi ya gitu. Nah, bedanya potongan-potongannya itu, kalau kamu lihat ulang ya, potongan-potongannya itu selalu clue dulu nih ya. Clue-nya dulu. Selalu petunjuknya itu ada pada bagian
Iya, pada bagian sudut teman-teman. Jadi kita harus perlu tahu kalau persegi, persegi panjang, maka itu sudutnya siku-siku, artinya bentuknya sudut 90. Tapi kalau segitiga, karena segitiga itu jumlah sudutnya 180, sedangkan ini jumlah sudutnya 360 sudah dipastikan segitiga itu sudutnya lebih kecil dari 90 atau lebih runcing bahasa kitanya atau lebih lancip. Tapi kalau segi lima misalnya, udah pasti sudut yang dihasilkan itu adalah sudut lebih besar dari 90 alias sudut tumpul, teman-teman. Gitu. Nah, biasanya potongan-potongan tuh petunjuknya ada pada bagian, kita bisa lihatnya pada bagian sudut-sudutnya gitu. Sudut-sudut yang dibuat gitu. Maka kita bisa lihat udah pasti salah. Bagian sisi-sisinya itu tidak ada bagian melengkung, itu udah pasti salah, teman-teman. Yang kedua, bagian ini. Nah, coba kita lihat potongan nih, ya potongan-potongannya. Nah, ternyata sudutnya ini kalau kita perbesar sekian kali, ini enggak siku-siku, lebih besar dari 90. Ini kalau kamu lihat besar ya, kalau kamu lihat besarin. Nanti kan di hari H itu kan gambarnya emang bisa dibesari ya. Nah, teman-teman bisa pastikan pembesarannya. Pembesarannya itu coba lihat. Siku-siku enggak nih. Ha. Ternyata kok siku-siku itu kan kayak gini. Berarti udah dipastikan itu gambar di atas segi 4. Nah, yang di atas segi 4 apa nih dari opsi yang ada? Kalau kita lihat dari opsi yang ada adalah segi 5, teman-teman ya. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, Har Haryati udah betul, Nurul udah benar. Jadi jawabannya yang E. Bisa? Bisa. Karena waktu kita tinggal 7 menit lagi, jadi kita lanjut terus. Mana nih hapusnya? Ah, kalau ini silahkan dicoba dulu. Iya, rata-rata teman-teman menjawabnya yang C ya. Kenapa? Karena pertama kita lihat dulu pada bagian sisi-sisinya. Rata-rata pada di sini kita lihat clue soal ya. Berarti kalau model soal seperti ini, si pembuat soal tuh memotongnya itu selalu potongnya itu ini ya, tebasan membelah dua gitu ya. Maka nggak mungkin B, A, E gitu ya. Maka kalau nggak C, D. Tapi ada satu nih kita lihat hasil potongannya itu lonjong. Berarti nggak mungkin D. Maka jawabannya C. Benar ya? Oke, yang penting dia clue-nya dia teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Dadu tidak tidak ini ya. Oke, ini gambar van juga. Ini banyak di tes polisi ya teman-teman ya. Oh, tapi ini kita bahas lah. Karena nanti kalau teman-teman lolos kan ada psikotes tuh. Nah, psikotes ada keluar. Coba silahkan dijawab. Diberikan 3 kata, sekolah, guru, murid. Maka link gambar mana yang mewakili dari bacaan tersebut. Silakan dicoba dulu. Moga-moga masuk ini ya. Moga-moga masuk psikotes gitu ya. Jadi nanti ketemu soal ini. Amin. Oke, sudah mulai menjawab B. Rata-rata banyak yang menjawab B ya. Kenapa ya? Masih mikirnya gini nih.
Kak Mulia ini ada sekolah. Di dalam sekolah tuh ada guru, ada juga murid. Maka saya menjawab B, Kak. Ini peta. Oke. Iya, peta demikian. Tapi kalau jumpa soal seperti ini namanya soal diagram Venn. Kalau diagram Venn itu, kita ulanglah sedikit. Misalnya si A itu angka 1, 2, 2 dan 3. Sementara si B itu adalah angka 3, 4, dan 5. Maka polanya gimana nih kalau 2? Berarti ini A, ini B. Nah, ini 1, 2, 3. Ini 4, 5. Artinya 3 itu, sorry nih, ini 5 ya. Artinya 3 itu ada di keduanya. Kalau bahasa bahasa kita tuh, bahasa matematikanya irisan. Tapi kalau bahasa digambar, irisan tuh makna lainnya adalah 3 adalah si A dan 3 adalah si B. Artinya triknya cuma satu kata, yaitu katanya adalah. Maka kita lihat apakah sekolah adalah guru? Enggak, gitu ya. Apakah guru adalah murid? Ya enggak, guru-guru, murid-murid gitu ya. Berarti polanya yang A, betul ya. Network developer benar. Ya, oke. Jadi jawabannya yang A. Walaupun ya sebenarnya guru dan murid itu ada yang sama, tapi ini lebih kenanya di A ya. Rata-rata menjawab B nih, mesti salah nih. Oke, 2 menit lagi coba yang ini. Silahkan dicoba dulu. Oke, kita bahas sebagai penutup ya. Nah, hati-hati kalau soal diagram Venn atau soal psikotes yang melambangkan merek ya, teman-teman ya. Melambangkan merek perusahaan tertentu. Jadi kalau melambangkan merek ya, misal gini, apakah Acer itu adalah merek laptop? Iya. Apakah Lenovo adalah merek laptop? Iya juga ya. Tapi ada nggak merek Acer bukan laptop? Atau merek Lenovo bukan laptop? Ini kayaknya dulu soal ini keluar waktu belum ada muncul handphone merek Acer atau Lenovo ya. Ada nggak? Ada nggak HP merek Lenovo? HP merek Acer ada nggak? Kalau nggak ada, ingat. Ada nggak? Nah, selain merek HP, misalnya ya, katakanlah misalnya Oppo lah ya. Misalnya kalau soalnya Oppo, HP, terus tiba-tiba di sini satu lagi apa misalnya? Apple apa? Nexian tak apa gitu ya. Selain selain misalnya Oppo kan nggak ada laptop, tapi ingat chargernya, apalagi headset bawaannya itu kan juga mereknya juga Acer gitu ya. Jadi polanya yang mana? Ini laptop